Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikannya demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam Injil dikatakan bahwa salah satu ayatnya mengatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Satu hal penting dari perikop ini adalah bahwa Yesus mengangkat martabat istri atau perempuan sama dengan suami. Sudah menjadi tradisi bahwa yang berhak menceraikan hanyalah suami, sementara istri tidak mempunyai hak itu. Maka dari cerita itu terlihat bagaimana istri itu hanya menjadi bagian kedua. Berniat menceraikan berarti menganggap istri itu tidak berharga, atau bahkan menganggap tidak ada. Perkawinan bukan soal siapa milik siapa, atau lebih parah lagi siapa membeli siapa. Yesus mengendaki bahwa perkawinan itu sekali untuk selamanya. Jika seawal berkomitmen membangun kehidupan bersama, maka seharusnya kamus perceraian itu tidak menjadi kenyataan. Jika setiap pasangan menghargai pasangannya dengan martabat yang luhur, perceraian menjadi sebuah keniscayaan. Perkawinan bukan transaksi. Di dalamnya terkandung makna ilahi, bukan hanya sekedar jasmani. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan manusiawi yang diberkati dalam keluhuran ilahi. Kesetiaan terhadap pasangan menjadi indikasi kesetiaan mereka pada Tuhan. Setiap pasangan dipanggil untuk menjadi sakramen keselamatan bagi pasangannya. Suami dipanggil untuk menguduskan istri, demikian juga istri dipanggil untuk menguduskan suami. Suami istri dipanggil untuk menguduskan keluarga yang di dalamnya anak-anak hadir bagi mereka. Perceraian hanya akan membawa pasangan pada masalah berikutnya yang sama-sama tidak mudah. Lebih bahagia mereka dengan yang kesadaran komitmen
membangun keluarga dengan segala daya upaya. Ada masalah dalam keluarga merupakan bagian yang seharusnya semakin mendewasakan setiap pasangan. Hidup dalam perkawinan tidak menjanjikan kebahagiaan yang tanpa masalah, tetapi hidup perkawinan menjanjikan masalah yang mampu diselesaikan bersama akan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang mau saling mendengarkan dan memperbaiki. Apapun panggilan kita, Tuhan menghendaki kita tekun dan setia menjalaninya. Menghadapi persoalan yang berat, Ia menjanjikan penyertaan untuk selamanya. Semoga setiap pasangan senantiasa mempunyai pengharapan dalam nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat banyak tantangan yang dihadapi dalam perkawinan. Namun melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa kasih yang sejati membutuhkan komitmen, pengorbanan, dan usaha bersama untuk tetap setia satu sama lain. Yesus mengajak kita untuk memahami bahwa kasih bukanlah perasaan yang sesaat, tetapi sebuah keputusan yang terus-menerus untuk mencintai dan menjaga hubungan yang telah dipersatukan oleh Allah. Bagi yang sedang menjalani kehidupan perkawinan, renungan ini mengajak kita untuk selalu mengingat panggilan suci yang telah diterima dan berusaha untuk menjalani hidup perkawinan dengan cinta kasih dan kesetiaan. Bagi yang belum menikah, renungan ini mengajak kita untuk menghargai dan mempersiapkan diri dengan baik, memahami bahwa perkawinan adalah sebuah panggilan yang serius dan sakral. Semoga kita semua selalu diingatkan akan pentingnya menjaga kesucian perkawinan dalam hidup yang telah diajarkan oleh Kristus. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, semoga Engkau satukan kami yang dalam perkawinan ini. Kami mohon agar kami semakin dipenuhi oleh kasih, kesetiaan, dan saling pengertian dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.